Kalian kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian sehat semua? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, baik kan? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan coba absen satu persatu kehadiran kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, siapa yang hadir bilang hadir, yang berhalangan nanti kabari apa halangannya atau ada kabar dari keluarga lewat surat atau WA. Yang pertama Bapak panggil Badu, hadir. Sehat Badu? Alhamdulillah sehat. Ziri? Hadir, alhamdulillah. Sehat Ziri? Sehat, alhamdulillah. Abdullah? Hadir, sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita semua anak-anak sekalian hadir semuanya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas masalah ketentuan kurban. Kalau kita bicara masalah kurban, Ananda pernah enggak berkurban? Apalagi kita semalam hari raya Idul Adha. Ada ya? Alhamdulillah. Yang orang tuanya yang ikut korban? Ada. Oke, alhamdulillah. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, Bapak kasih waktu Ananda sekalian untuk mencermati gambar atau foto yang ada di depan kita ini. Bapak kasih lebih kurang 1 menit atau 2 menit untuk mencermati foto-foto yang ada di hadapan kita. Dah selesai ya? Baik. Setelah mencermati foto itu, Bapak berharap di antara Ananda sekalian bisa menjelaskan apa yang bisa ditangkap dari gambar. Apa yang bisa ditangkap dari gambar yang kita tampilkan tadi. Silakan Badu, gambar nomor 1, Ananda, apa yang bisa Ananda ceritakan tentang gambar 1? Baik, bagus. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Badu. Oke. Kemudian Abdullah, silakan kamu cermati gambar yang nomor 2 ini. Apa yang bisa kamu pahami tentang gambar nomor 2? Oke, orang yang sedang motong-motong tulang dan daging. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan untuk si Abdullah yang bisa menjelaskan. Baik Ananda sekalian, gambar yang kita saksikan tadi, yang pertama adalah hewan kurban. Ada di sana ya, fotonya agak besar. Ada sapi, kemudian di bawahnya ada kambing. Kemudian foto yang nomor 2 itu adalah orang yang sedang memotong daging-daging daripada hewan kurban. Sekarang kita tengok, apa sih kurban itu? Ya, apa sih kurban itu? Kurban itu kalau kita tengok dari segi definisi, menurut bahasa berasal dari kata qaraba yaqrabu, kurbanan, yang berarti mendekatkan atau dekat. Orang yang berkurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tengok dalil daripada kurban itu adalah salah satu surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Yang bunyinya fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Ini merupakan dalil perintah daripada orang yang berkurban. Kemudian hukum berkurban itu menurut sebagian ulama Hanafi, orang yang berkurban itu adalah wajib bagi orang yang mempunyai kelampangan rezeki. Sedangkan menurut mazhab yang lain atau mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa sunnah hukum daripada kurban itu adalah sunnah muakkad, yang sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kemudian kalau kita tengok keutamaan berkurban itu,
keutamaan berkurban itu ada dalam sebuah hadis, ma'amala adamiyyu min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Ini merupakan keutamaan daripada kurban. Sekarang kita tengok jenis-jenis hewan yang dikorbankan dalam surah Al-Hajj, walikulli ummati ja'alta muskan liyuzkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, bagi yang berkorban, tuntunan berkorban agar kelihatan mengingat nama Allah atas rezeki yang dilempahkan kepada kalian berupa hewan ternak. Sekarang kita tengok tadi jenis hewan, kemudian ketentuan jumlah hewan kurban. Hadisnya dapat kita lihat, Pak Al-Jabri qala naharan man Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadibiyati biddanbi an sab'ati wal baqarati an sab'ah. Dari Jabir radhiyallahu, kami nyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Udaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi. Kemudian anak-anak sekalian, kita tengok syarat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara yang halal tanpa berhutang. Jadi tidak boleh berhutang kalau kita berkorban ya. Kemudian kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Selain daripada itu tidak boleh. Kalau ayam umpamanya kita mau korban tidak boleh. Tapi kalau mau sembelih ayam antar ke rumah bapak boleh. Tapi kalau untuk berkorban tidak boleh. Yang ketiga, binatang yang boleh disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Ini yang merupakan syarat daripada ketentuan kurban. Kemudian terakhir anak-anak sekalian, hikmah daripada kurban, yang pertama menghidupkan syiar agama dan sunnah. Yang kedua mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga berbagi kebahagiaan di hari raya. Kemudian mengingat kematian dan zikratul maut. Inilah kekaitan ketentuan-ketentuan kurban yang diperintahkan agama kepada kita. Jadi dari anak-anak sekalian, dari gambar yang Bapak peragakan dari pertama sampai materi yang Bapak sampaikan tadi secara garis besar, maka sekarang anak-anak silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah gambar, kemudian mengidentifikasi materi yang Bapak sampaikan tadi, maka nanti setelah beberapa menit diskusi satu kelompok menyampaikan persentase daripada makalah atau identifikasi masalah. Silakan bikin kelompok, satu kelompok 4 orang, angkat kursinya, ya gabung aja mejanya supaya kita lebih cepat menghemat waktu. Oke, Bapak kasih waktu lebih kurang 5 menit untuk memulai meneliti, mengidentifikasi masalah yang muncul, masalah kurban. Mulai dari gambar sampai dari masalah yang Bapak jelaskan tadi. Dipersilakan, 5 menit Bapak kasih waktu. Udah siap? Baik, udah siap. Baik, kalau sudah siap silakan kelompok 1 mempresentasikan identifikasi masalah yang ada mulai dari gambar sampai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan yang ketua atau juru bicaranya, silakan Muhammad Badu, silakan. Baik. Ditutup Pak Kusami. Baik Pak. Baik, anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan salah satu hikmah daripada kurban itu adalah bahwa kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas masalah ketentuan penyembelihan hewan kurban. Silakan baca buku referensi yang berkaitan dengan masalah ketentuan penyembelihan hewan kurban. Baik, kita akhiri pertemuan kita karena pertemuan waktu kita sudah habis dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.